Negeri 3 Batangkapas adalah salah satu sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. SMP Negeri 3 Batangkapas berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Kecamatan Batangkapas. Sejak dipimpin Kepala Sekolah Ibu Yusfenilayanti, SPD, perubahan besar terjadi. Di tangan Yusfenilayanti, SMP Negeri 3 Batangkapas maju dari segala sisi. Sebagai pimpinan, Yusfenilayanti langsung melakukan langkah-langkah konkret. Berbagai inovasi pun dilakukan. Langkah utama memprioritaskan kebersihan sekolah dan lingkungan. Lihatlah SMP Negeri 3 Batangkapas begitu bersih, rapi dan nyaman, ditambah dengan pepohonan yang teduh semakin menambah keindahan. Diyakini SMP Negeri 3 Batangkapas adalah salah satu sekolah terbersih di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Kapsek Yusfenilayanti memadukan kebersihan dengan penataan ruang kelas yang bersih, rapi, dan tertata baik. Keselarasan hadir di SMP 3 Batangkapas. Setelah kebersihan, Kapsek Yusfenilayanti meningkatkan mutu pendidikan, seperti dengan menjalin harmonisasi dengan tenaga pendidik atau guru, orang tua siswa dan lingkungan sekolah. Sesuai visi misi Kepala Daerah yakni Bupati Hendra Joni, Yusfenilayanti terus bergerak, termasuk meningkatkan kemampuan anak didik dan prestasi sekolah. Yusfenilayanti juga terus memotivasi tenaga pendidik untuk terus berjuang dan meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Batangkapas. Buktinya SMP Negeri 3 Batangkapas satu-satunya SMP di Kecamatan Batangkapas yang mendapatkan BOS kinerja berturut-turut. Ini bukti kinerja dan langkah nyata Kapsek Yusfenilayanti dalam memimpin. Pada tahun 2026 ini, penilaian kinerja tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Batangkapas sudah keluar dan kembali mendapat penilaian tertinggi UTNUK Kecamatan Batangkapas. Salah satu langkah inovasi yang dilakukan Yusfenilayanti adalah cara memberikan materi pelajaran oleh tenaga pendidik di sekolah dan berbagai inovasi guru dalam memberikan materi kepada siswa di seluruh bidang studi. Selain akademik, Yusfenilayanti juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler, termasuk pelestarian seni dan budaya di sekolah, dan tak kalah penting siswa yang beriman dan menguasai teknologi juga menjadi prioritas Yusfenilayanti sebagai kepala sekolah, sebagaimana visi dan misi sekolah yang selaras dengan visi dan misi Bupati Hendra Joni. Bagaimana kegiatan proses belajar dan mengajar di SMP Negeri 3 Batangkapas, serta visi dan misi Kapsek Yusfenilayanti, berikut liputannya di Radar TV. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Radar TV, saat ini saya bersama Ibu Kepala BPT SMP Negeri 3 Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dan dengan beliau akan memberikan tanggapan apa-apa yang harus beliau lihat sesuai kemajuan dan prestasi yang telah diraih oleh BPT SMP 3 Batangkapas. Kenapa motivasi beliau, serta program-program apa dan apa yang telah beliau raih selama kepemimpinan beliau. Pada Kepala kita persilakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Radar TV yang telah bersedia datang ke sekolah untuk berbagi informasi tentang keberadaan SMP Negeri 3 Batangkapas. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai tentang bagaimana keadaan SMP Negeri 3 Batangkapas, baik yang sekarang maupun yang untuk kedepannya. Pertama perlu kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Batangkapas, Bapak Ibu Wakil, serta yang kami sayangi dan banggakan adalah siswa kami SMP Negeri 3 Batangkapas. Baiklah, sepanjang apa yang Bapak sampaikan tadi untuk menyampaikan tentang keberadaan SMP Negeri 3 Batangkapas,
SMP Negeri 3 Batang Kapas adalah salah satu SMP di Kecamatan Batang Kapas yang letaknya jauh dari Kebisingan atau dari pusat kota. Jadi SMP Negeri 3 Batang Kapas adalah satuan pendidikan yang sangat bagus untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri. Kenapa? Karena dalam geografis sekolah itu sangat tepat untuk pembelajaran, karena jauh dari kebisingan dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kenapa? Karena jauh dari kebisingan, jadi gangguan dari luar itu sangat minim, Bapak. Dengan dasar itulah kemudian kebetulan saya Yusti Melayanti, SPD, sebagai Kepala SMP Negeri 3 Batang Kapas, termotivasi untuk mengembangkan pendidikan atau pembelajaran di Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Batang Kapas. Seperti yang sudah kami lakukan, yaitu penyelarasan visi misi, yang mana visi misi SMP Negeri 3 Batang Kapas itu adalah terwujudnya peserta didik yang intak, iman dan takwa, kemudian berkarakter, berprestasi, mandiri, serta peduli lingkungan sesuai dengan dimensi profil lulusan. Latar belakang kita melakukan penyelarasan kebetulan pada tahun 2025 berdasarkan lapor mutu pendidikan 2004. SMP Negeri 3 Batang Kapas itu salah satu SMP Negeri Batang Kapas yang mendapat pos kinerja. Ternyata pada pos kinerja itu adalah dimanfaatkan untuk pembelajaran mendalam, yaitu 1 orang kepala sekolah, 3 orang guru bidang studi IPS, UA, dan seni, serta 1 orang guru KKA. Nah, berdasarkan dari hasil pendiklatan tersebut dari pihak kementerian bekerja sama dengan orang PGTK Sumatera Barat, nah ternyata visi misi itu secara pembelajaran mendalam perlu diselaraskan. Kenapa? Pembelajaran mendalam itu bukan sebuah kurikulum, tetapi perluasan dari kurikulum merdeka. Nah, jadi pada kurikulum merdeka hanya terdapat 5 dimensi kelulusan, sementara pada pembelajaran mendalam diperluas menjadi 8 dimensi kelulusan. Nah, jadi karena atas kesepakatan kita perlu melakukan penyelarasan visi misi. Penyelarasan visi misi ini kami lakukan secara bersama, yaitu melibatkan siswa, orang tua siswa, komite, pengawas, kemudian juga guru, tenaga tata usaha. Jadi seluruh stakeholder yang ada di Satuan Pendidikan SMP 3 Batang Kapas ikut terlibat dalam penyelarasan visi misi. Alhamdulillah sudah tercetus visi misi SMP 3 Batang Kapas yang sesuai dengan perkembangan zaman. SMP Negeri 3 Batang Kapas SDB. Oke, pemirsa Radar TV seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di ruang kelas 9 jurusan Informatika UPT SMP Negeri 3 Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini di samping saya sudah ada Ibu Setrika Yosi SPD, guru mata pelajaran Informatika. Selamat siang Bu Yosi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu ya. Jadi saya ingin bertanya, ini kan lagi-laginya informatika dan digital. Iya Pak. Masuk ada beberapa aplikasi yang harus kita lindungi. Iya. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan itu perlu kita ada sandi untuk keamanan dan kenyamanannya. Kira-kira apa fungsi dan urgensi dari keamanan sandi tadi sih? Nah, silakan Bu. Oke Bapak, kebetulan materi pembelajaran ini sesuai sekali
sekali dengan pembelajaran kelas 9 yang mana tentang kalau untuk elemennya itu literasi digital Bapak. Ya. Dan untuk semester 2 ini kami mengambil tentang urgensi dan keamanan sandi digital. Di mana dengan maraknya digital saat sekarang ini mau nggak mau siswa kita tidak boleh tidak tahu dengan apa itu digital saat sekarang ini. Tapi permasalahannya apakah siswa kita ini aman, tahu, atau mereka bisa menggunakan digital secara maksimal, atau mereka tahu apa keamanan-keamanan, atau bisa jadi mereka menjadi salah satu nanti diincar oleh para hacker. Jadi dengan pembelajaran yang ada sekarang ini, harap nanti setelah pembelajaran ini anak-anak semua atau siswa-siswa kami yang kelas 9 ini mereka paham betul bagaimana cara mengamankan sandi digitalnya, bagaimana mereka mengamankan akun-akun digitalnya, karena bagaimanapun juga jejak digital itu menjadikan salah satu faktor bagi kelanjutan dari siswa kita ini. Jadi dengan adanya pembelajaran keamanan sandi dan urgensi ini mereka paham, mereka bisa nanti menerapkan ini dalam kehidupan nyata dan bisa juga nanti sebagai pelindung dari privasi mereka. Gitu. Kemudian Bu, setelah siswa ini memiliki sandi bukan walaupun itu dalam masih potensi lemah, kira apa potensi kita sebagai ibu, sebagai guru mata pelajaran informatika tentang fungsi dan urgensi keamanan sandi? Yang pertama mungkin kita mendampingi siswa ini bagaimana cara menggunakan teknologi informatika ini secara bijak, secara kompeten. Artinya mereka jangan sampai menjadi sasaran empuk oleh para hacker nantinya ketika mereka menggunakan akun-akun mereka. Meskipun sekarang kelihatan masih biasa-biasa saja, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti dari anak-anak semua ini salah satu mungkin bisa menjadi sasaran empuk dari hacker tersebut. Jadi kami mendampingi, memfasilitasi, kemudian juga memberikan edukasi kepada anak-anak semua dalam pembelajaran informatika ini. Karena pembelajaran informatika ini bukan hanya sebatas sampai di sini, tetapi mereka ini menjadi cikal bakal untuk kedepannya lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam penggunaan media, kemudian dalam menggunakan HP terutama itu sudah menjadi kebutuhan pribadi bagi anak-anak ini. Oke Bu, selanjutnya setelah ini dilakukan, kira apa program unggulan yang Ibu targetkan untuk jurusan informatika di IPT SMP Negeri 3 Batangapas ini? Yang pertama Bapak, selain dari menjadi program unggulan, kami di sini berharapnya nanti setelah anak-anak di sekolah ini yang menjadi program unggulan kami, siswa-siswa di SMP Negeri 3 Batangapas ini mampu minimal mengaplikasikan yang namanya Microsoft Office Pak, sebagai cikal bakal mereka nanti dalam dunia pekerjaan ke depan. Minimal mereka yang menjadi program unggulan kami yaitu mereka bisa tahu yaitu yang namanya Microsoft Office berupa Word, kemudian Excel dan PowerPoint. Apa ini? Kita masuk aja ke ini. Ciri bagaimana kita menggunakan sandi? Kita sudah membahas apa itu gunanya sandi, urgensi sandi, kemudian kepentingan sandi itu seperti apa. Sekarang Ibu yakin dan percaya semua kita sudah memiliki akun masing-masing dan sudah memiliki sandi. Tetapi Ibu belum begitu yakin apakah sandi yang Anda buat itu tuh termasuk kepada sandi yang lemah atau sandi yang kuat. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri sandi yang aman itu seperti apa sih, gitu kan? Sekarang coba kita perhatikan minimal 8 karakter minimal. Berarti kalau semakin banyak bagaimana? Semakin aman. Kemudian apa lagi yang ciri-ciri sandi yang kuatnya itu? Kombinasinya ada huruf besar dan huruf kecil. Apakah sandi yang Ananda buat sudah memiliki yang seperti itu? Sudah ada yang sudah ada ya? Belum. Sekarang apa lagi? Mengandung angka dia. Lanjut. Mengandung simbol. Ada yang mana sih Bu yang simbol nih? Ya seperti ada tanda tanya, tanda seru, apa lagi? Pagar, bintang ya. Nih, tidak mudah ditebak. Jangan gunakan informasi pribadi. Seperti apa contohnya? Tanggal lahir, nama, ya kan? Kemudian unik untuk setiap akun nih. Yang harus dihindari
Nanti silakan video ini kalian simak terlebih dahulu. Atau akses untuk pajak yang lain, pastikan Anda proteksi akun jajaran sosial Anda dengan baik seperti yang Beberapa tahun terakhir, semakin banyak pengguna internet yang memakai media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram sebagai media promosi. Semakin banyak jumlah pengikut atau follower yang Anda miliki, semakin mudah pula Anda memasarkan produk atau jasa. Anda juga akan mendapat keuntungan dari berbagai perusahaan yang mensponsori Anda untuk mempromosikan produk mereka. Namun, Anda harus berhati-hati, karena kepopuleran akun Anda akan memancing para peretas atau hacker. Bahkan, artis sekelas Taylor Swift pun pernah menjadi korban peretas. Swift diminta membayarkan sejumlah uang untuk menebus akun Twitternya. Di Indonesia, salah satu artis yang akunnya pernah diretas adalah Ashanti. Akun istri anak Herman Syah yang memiliki jutaan follower itu dibajak menjadi sebuah online shop. Di bawah Soho, akun dengan jumlah ribuan follower menjadi incaran para peretas. Fotografer Hakim Satrio yang menggunakan Instagram untuk berkomunikasi dengan kliennya pernah mengalami hal ini. Terus saya mau ganti account saya ke satu lagi, terus habis itu log out sendiri. Terus habis itu log out dan saya mau coba login dan ternyata nggak bisa sama sekali. And then I try to login dari komputer. Terus ternyata pas itu udah berubah, emailnya tuh udah saya. Oke, pemirsa Rara TV di mana pun berada, itulah hasil wawancara kami dengan Ibu Setrika Yosi SPD, guru mata pelajaran informatika kelas 9, UPT SMP Negeri 3 Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. SMP 3 is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa Rara TV dimanapun berada, saat ini saya akan mewawancarai Muhammad Arif, jurusan pendidikan IPA, Pak. Pendidikan IPA, UPT SMP Negeri 3 Batang Kapas, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kepada saudara Muhammad Arif, silakan apa-apa yang memotivasi Anda dan apa target Anda yang untuk mengangkat potensi yang ada di UPT SMP 3 Batang Kapas melalui pendidikan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Di sini saya perkenalkan, saya Muhammad Arif, mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7 dan kelas 8. Nah, di mata pelajaran IPA ini besar harapan saya untuk memikat kembali perhatian dan juga minat belajar dari peserta didik agar menimbulkan tertarik dengan pelajaran IPA, Pak. Karena kita tahu selama ini bahwa IPA itu adalah salah satu mata pelajaran yang mungkin peserta didik merasa bosan, kemudian jenuh dan malas untuk belajar. Namun dengan adanya pembelajaran sekarang, dengan ada pendekatan pembelajaran mendalam, kemudian didukung lagi dengan digitalisasi, besar harapan kita bahwa pembelajaran ini bisa lebih bermakna nantinya. Nah, di dalam proses pembelajaran IPA, Arif memiliki beberapa program yang nantinya akan dicanangkan, yaitu kami sudah melakukan yang pertama, Pak, itu program OSN, Pak, OSN IPA. Kemarin tahun 2024, alhamdulillah, SMP 3 Batang Kapas sudah mewakili siswa kita untuk tingkat kabupaten, Pak, tingkat sekolah, antar sekolah di SMP 2 Painan. Dan kemarin itu, alhamdulillah, siswa kita mendapatkan 8 besar, Pak. Jadi dengan adanya pelajaran pendidikan IPA nantinya kita bisa tumbuhkan minat belajar peserta didik, literasi sainsnya dalam proses pembelajaran. Oke pemirsa, itulah hasil wawancara kami dengan Muhammad Arif, guru jurusan ilmu pengetahuan alam UPT SMP Negeri 3 Batang Kapas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 3
wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa Radar TV dimanapun berada. Saat ini saya bersama guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial UPT SMP Negeri 3 Batang Kapas, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang bernama Azman Marzuki SPD. Beliau sebagai guru mata pelajaran IPS tentu punya program dan cara pembelajaran yang berbeda, sehingga bagaimana anak-anak termotivasi untuk sekolah di sini. Untuk lebih lengkapnya, kita persilakan kepada beliau untuk menjelaskan apa-apa program dan motivasi beliau, termasuk target beliau untuk mengangkat UPT SMP 3 Batang Kapas ini. Silakan Pak Arman. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya Pak, sebelumnya pembelajaran IPS ini kan dikenal dengan pembelajaran yang cetak cedesa namanya, cetak itu sampai habis kan. Yang cenderung membuat siswa itu Pak, bosan. Dan apalagi pembelajaran IPS ini biasanya dikasih di jam-jam terakhir Pak. Jadi saya sebagai guru mata IPS membuat beberapa terobosan atau inovasi dalam pembelajaran Pak. Yang pertama itu memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, yang pada intinya kita sebagai guru menghasilkan atau memberikan pembelajaran ke anak, materi itu dekat dengan kehidupan sehari-hari anak itu Pak. Jadi seperti itu Pak. Kemudian target saya sebagai guru IPS mungkin mempersiapkan anak-anak di SMP 3 Batang Kapas sebagai anak-anak yang bisa mencintai ilmu sejarah, tidak menganggap ilmu sejarah ini atau pembelajaran IPS pada intinya tidak membosankan dan tidak menakutkan itu. Kemudian tujuan saya sekali lagi mungkin ada ingin membawa peserta didik dari SMP 3 Batang Kapas ini bisa berbicara banyak di kompetisi OSN IPS di kecamatan maupun di provinsi Pak. Tapi walaupun sekarang ini masih belum terlihat perkembangannya, mungkin saya masih berproses karena masih 1 tahun baru di sini Pak. Oke, pemirsa sekalian, itulah hasil wawancara saya dengan Pak Marzuki, Pak Azman Marzuki SPDI, Bu EPS SMP 3 Batang Kapas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa Radar TV, saat ini di samping saya ada Ibu Febri Zeli SPD GR, jurusan Seni dan Budaya pada UPT SMP Negeri 3 Batang Kapas, Kabupaten Selatan. Sekarang kita akan bincang-bincang dengan Ibu Febri sebentar, apa yang menjadi motivasi utama beliau untuk mengangkat seni dan budaya di sekolah ini. Silakan Bu Febri. Tentunya sebagai motivasi untuk siswa dan siswi kami yang ada di sini, yaitu saya sebagai guru seni tentunya menginspirasi dan menyalakan kreativitas dari anak-anak yang ada di sini. Karena saya melihat cukup banyak potensi yang mereka miliki, tetapi tentunya mereka perlu ada wadahnya gitu. Ya. Terus targetnya ke depannya bagaimana Bu Febri? Target ke depannya tentunya saya sebenarnya baru di sini, jadi pada semester yang lalu itu belum ada guru seninya. Jadi saya ingin mengembangkan seni itu, entah itu dalam membentuk ekstrakurikulernya gitu. Jadi anak-anak kita yang memiliki bakat di bidang seni itu dapat ada tempatnya gitu Pak. Tersalurkan. Tersalurkan, dan tujuannya nantinya mereka bisa
mengikuti lomba seni yaitu FLS 2N. Kemudian dengan Ibu mengajar jurusan seni dan budaya, tentu ada keinginan Ibu bagaimana siswa dan siswi di sini itu bisa berprestasi ke depannya. Ya. Kira-kira apa targetnya, Bu? Targetnya emang seperti itu, bisa mereka mengikuti kegiatan-kegiatan lomba yang sudah ada yang dilaksanakan di kecamatan maupun di kabupaten, bahkan di tingkat provinsi nantinya maupun nasional gitu. Jadi mungkin yang dapat saya lakukan yaitu selalu membina dan kalau bisa emang ekstrakurikuler yang mereka itu jalan. Oke, pemirsa sekalian, itulah hasil wawancara kami dengan Ibu Febri Zeli, SPD GR, guru jurusan seni dan budaya pada UPT SMP Negeri 3 Batangkapas, Kabupaten Semarang, Provinsi Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 3 Batangkapas, kelas 8 Radar TV melaporkan. Sekian, terima kasih. Lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyala kakak hati susah ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Oleh udah janganlah baik itu bana. Dan eko indah lah nang sarupo itu. Dek hanya takut manjal ya udah. Acok mau